Kita kembali memuji Allah atas karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, atas kasih sayang-Nya yang tidak terbatas yang telah dicurahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita. Allah memberikan kita kemudahan, membukakan kita sebuah pintu untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah mensyariatkan kepada kita sebuah ibadah yang kita bisa lari dari neraka sejauh-jauhnya, dan ibadah itu adalah ibadah yang sangat agung, begitu mulia, namun ternyata ibadah tersebut begitu mudah jamaah sekalian. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak memakan tenaga yang banyak, menggerakkan lidah dan bibir kita, para hadirin sekalian. Ibadah yang bisa dilakukan kapanpun, tidak harus di masjid, di rumah, di pasar, di semua tempat, kecuali dalam beberapa tempat ya, yang sedikit yang dilarang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semua waktu Allah memberi kesempatan dan membukakan peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan keutamaan ini, para hadirin sekalian. Ini nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan bagi kita untuk bisa beribadah kepadanya. Allah mudahkan untuk kita untuk bisa meraih keutamaan yang sangat tinggi dengan sebuah ibadah yang begitu mudah. Ya, dengan sebuah ibadah yang begitu mudah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa zikir yang paling utama, para hadirin sekalian? Ya. Tentunya ya disebutkan dalam hadis, ya, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, yang paling utama. Ya. Zikir yang pahalanya paling besar. Ya. Para hadirin sekalian, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan zikir ini. Para ulama menjelaskan bahwa zikir ini bisa kita lafazkan ya tanpa menggerakkan bibir kita. Hanya dengan lisan kita jemaah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibir diam. Tapi bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling utama, yang paling besar pahalanya, Allah mudahkan kita ya bisa mengucapkannya tanpa menggerakkan bibir, hanya dengan lisan. Ya. Apa maknanya, para hadirin sekalian? Ya, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita sudah mengetahui siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan sakaratul maut adalah waktu yang sangat genting bagi seorang manusia, waktu yang paling menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya, ya, tergantung dari penutupnya. Dan siapa yang penutupnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu kita sudah dalam keadaan yang paling lemah. Kondisi kita begitu susah, jemaah sekalian. Maka Allah memudahkan kita, walaupun dengan kondisi yang paling lemah dan sangat lemah itu, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mungkin bibir kita sudah tidak bisa kita gerakkan, kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sempurna jamaah sekalian, tanpa pergerakan bibir. Ya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk ikhlas, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Saya lupa ya nama ulamanya, bahwa beliau mengatakan ya, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa teman duduk kita mengetahui kita berzikir, ya. Untuk menjaga keikhlasan para hadirin sekalian, ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi orang di sekitar kita tidak mengetahui bahwa kita sedang berzikir. Yang ketiga, ya, untuk memudahkan kita berzikir. Karena sebagian masyarakat yang belum paham, ketika kita sering qomat kamit sendirian itu, ya, nanti mereka mungkin menyangka kenapa orang ini, ya. Mungkin dia mengatakan, wah sudah
agak terganggu mungkin pemikirannya karena dia qomat kamit sendiri, ya berbeda dengan mungkin orang-orang yang berada di pesantren ya, atau sekolah Islam itu sudah biasa ya para mahasiswanya lewat sambil qomat kamit sendiri karena mereka memang sambil menghafal ya. Begitu banyak tugas hafalan yang mereka dapatkan maka mereka sambil berjalan ya, sambil itu mereka qomat kamit itu sudah biasa, orang sudah paham. Adapun masyarakat kita secara umum ketika kita qomat kamit ya sendiri, nanti dia mengatakan kenapa orang ini. Maka untuk menghindar fitnah itu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir dan tidak menimbulkan fitnah ya bagi orang-orang yang belum paham. Para hadirin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadirin sekalian, ini keutamaan yang sangat besar. Kita bisa mendapatkan ya atau menjadi as-shaimin di antara orang-orang yang berpuasa sebagai orang yang berpuasa yang paling afdol, paling utama, yaitu paling banyak zikirnya. Dan alhamdulillah kita bisa melakukannya. Ya. Tidak hanya orang yang di rumah, tidak hanya orang yang tidak sibuk. Kita dengan pekerjaan kita bisa kita lakukan. Ya, ibu-ibu di rumah sambil memasak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil nyuci pakaian ya, asal jangan di kamar mandi menyucinya, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir semampunya. Ya, ini dimudahkan kapanpun dan dimanapun. Orang yang bekerja sambil naik motor dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak membahayakan keselamatannya, ya, tidak mengganggu konsentrasinya. Para hadirin, kita bisa lakukan ini. Maka jangan sia-siakan ya keutamaan yang besar, kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita ya di bulan Ramadan ini ya. Mari kita manfaatkan para hadirin sekalian. Mari gunakan waktu kita ya semaksimal mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat untuk diri kami sendiri dan kepada seluruh hadirin sekalian ya, agar kita bisa meraih ya predikat sebagai seorang yang berpuasa dengan puasa yang paling utama. Ya, bukankah para ulama mengatakan ya seharusnya kita itu berlomba-lomba dalam urusan akhirat, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia ya. Maka kita jangan mau kalah ya terhadap saudara-saudara kita. Kalau dia banyak melakukan zikir, maka kita juga berzikir ya. Jangan mau dikalahkan para hadirin sekalian ya. Tadi zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian di atas la ilaha illallah tentu ada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang memiliki keutamaan yang jauh lebih besar lagi. Maka inilah keberuntungan dari para hafiz Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mereka bisa melantunkan Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Adapun kita yang belum hafal, ya, kita bisa kalau memang mau membaca Al-Quran ya, yang kita hafal. Ya. Atau kita bisa juga berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, ya, memudahkan diri saya dan kepada kita semua, ya, memberi taufik kepada kita, memudahkan kita untuk mau berusaha